Halo. Halo, Halo, perkenalkan nama saya Dwita Naru Faradisa. saya Paulus Bayu Mareka. Perkenalkan, nama saya Rifatus Zaki Abidin. Dan nama saya Luis Gustavo Alcofor. Kami dari kelompok Biofisika, Offering A 2018 Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai materi biomekanika. Sebelum menyimak penjelasan dari kelompok kami, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Baik, langsung saja kita masuk ke materi biomekanika. Dengan saya Luis Gustavo Alcofor akan menyajikan mengenai definisi biomekanika. Definisi biomekanika. Banyak sekali definisi dari biomekanika yang dikemukakan oleh para ahli. Namun, pada kesempatan kali ini hanya 2 definisi saja yang akan kita paparkan. Yang pertama dari Hay pada tahun 1985 dan yang kedua dari Wignio Subroto pada tahun 2000. Menurut Hay pada tahun 1985, biomekanika adalah ilmu yang mempelajari mengenai gaya-gaya internal dan eksternal dan bekerja pada tubuh manusia serta akibat dari gaya-gaya yang dihasilkan. Dan definisi biomekanika menurut Wignio Subroto pada tahun 2000 adalah suatu ilmu pengetahuan yang merupakan kombinasi dari ilmu fisika, khususnya mekanika dan teknik, berdasarkan pada bidang biologi dan juga pengetahuan lingkungan. Jadi, dari 2 definisi tersebut dapat kita simpulkan bahwasannya biomekanika adalah ilmu pengetahuan yang mengkombinasikan fisika dan biologi yang di dalamnya mempelajari gaya-gaya internal dan eksternal yang bekerja pada tubuh manusia. Selanjutnya kita beranjak ke bagian-bagian dari biomekanika menurut Sukania dan kawan-kawan pada tahun 2013. Terdapat 3 bagian dari biomekanika. Yang pertama biomekanika umum, biostatik, dan juga biodinamik. Yang pertama adalah biomekanika umum. Biomekanika umum adalah bagian dari biomekanika yang berbicara mengenai hukum-hukum dasar yang mempengaruhi tubuh organik manusia, baik dalam posisi diam maupun bergerak. Jadi, biomekanika umum ini mempelajari hukum-hukum fisika yang bekerja pada tubuh manusia. Untuk lebih dalamnya akan dijelaskan oleh rekan kami di video yang lainnya. Yang kedua adalah biostatik. Biostatik adalah bagian dari biomekanika umum yang hanya menganalisa bagian tubuh dalam keadaan diam maupun bergerak pada garis lurus dengan kecepatan yang seragam atau sama. Jadi biostatik ini hanya menganalisa bagian tubuh kita, baik kita dalam keadaan diam maupun bergerak namun dengan kecepatan yang sama atau seragam. Kemudian yang ketiga adalah biodinamik. Biodinamik merupakan bagian dari biomekanika umum yang berkaitan dengan gerakan-gerakan tubuh tanpa mempertimbangkan gaya yang terjadi atau kinematik dan gaya yang disebabkan gaya yang bekerja dalam tubuh atau kinetik. Selanjutnya adalah pengertian gerakan. Menurut Hidayat pada tahun 1997, gerakan pada manusia dapat diamati karena adanya perubahan dari posisi tubuh atau anggota tubuh dalam ruang dan waktu. Semua bentuk gerakan terjadi karena dipengaruhi oleh sejumlah gaya
yaitu kontraksi otot. Jadi gerakan ini dapat kita amati apabila terdapat perubahan posisi dalam ruang dan waktu. Artinya saat kita berpindah dari tempat yang satu dan tempat yang lain, kita dapat dikatakan bergerak. Bukan hanya diri saja, maksudnya kayak kita memindahkan tangan dari atas ke bawah, itu juga disebut sebagai gerakan. Yang selanjutnya adalah menurut Sugianto pada tahun 1992, gerakan terjadi karena adanya stimulus gerak. Stimulus gerak dihantarkan oleh syaraf ke setiap unit gerak pada otot. Otot berkontraksi dan kemudian menggerakkan tulang yang berporos pada persendian. Untuk berkontraksinya, otot diperlukan energi dan energi yang dihasilkan dari berfungsinya sistem suplai. Selama terjadi pergerakan tersebut, gerakan itu dilakukan dengan lancar dan sesuai dengan kemauan yang berperan mengendalikan sistem kontrol yaitu syaraf dan endokrin. Jadi dalam pergerakan itu kita mengandalkan sistem kontrol yang berada pada tubuh kita yakni sistem syaraf yakni syaraf dan endokrin. Menurut Siska dan Multi, pendekatan biomekanika menitikberatkan pada struktur tulang dan posisi pengangkatan, di mana struktur tulang, terutama tulang belakang, akan mengalami tekanan yang berlebih ketika melakukan pengangkatan meskipun frekuensinya jarang. Jadi tulang belakang kita tuh akan mengalami tekanan pada saat kita melakukan pengangkatan suatu barang meskipun itu jarang. Nah, pendekatan biomekanika memandang tubuh manusia sebagai suatu sistem yang terdiri dari elemen-elemen yang saling berkait dan terhubung satu sama lain melalui sendi-sendi dan jaringan otot yang ada. Jadi, pada pendekatan biomekanik ini, tubuh manusia itu diibaratkan sebagai suatu sistem yang elemen-elemennya itu terdiri dari terhubung antara satu dengan yang lain. Jadi dihubungkannya itu melalui sendi-sendi dan jaringan otot yang ada pada tubuh kita. Sekian penjelasan mengenai definisi dari biomekanika. Untuk selanjutnya, silakan menyimak video dari rekan-rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rif'atul Zakiah Abidin dari kelompok A mata kuliah Biofisika. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang materi presentasi saya yaitu biomekanika yang sebelumnya sudah disampaikan oleh teman saya yaitu Saudara Luis Gustavo Algofur. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang dasar-dasar hukum pada biomekanika. Biomekanika mempelajari tentang gerakan manusia dan penyebabnya dalam kehidupan. Biomekanika menyediakan informasi yang penting agar lebih efektif dan pola-pola gerakan yang aman, kemudian peralatan dan latihan yang relevan untuk meningkatkan gerakan manusia. Biomekanika ini dapat didefinisikan sebagai the study of the movement of living things using the science of mechanics. Mekanika adalah cabang dari fisika yang berkaitan dengan uraian tentang gerak dan bagaimana kekuatan gerakan terbentuk. Kekuatan aktivitas pada kehidupan dapat memunculkan gerakan untuk merangsang kesehatan, baik itu dalam hal tumbuh ataupun berkembang, atau menyebabkan beban lebih pada jaringan sehingga kita dapat merasa kelelahan. Nah, di dalam biomekanika ini menyediakan konsep dan tools matematika yang merupakan kebutuhan untuk memahami bagaimana makhluk hidup, terutama manusia, itu bergerak dan bagaimana keahlian kinesiologi dapat membuat dan meningkatkan gerakan yang aman. Nah, pasti teman-teman bertanya apa itu kinesiologi? Kinesiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang gerakan tubuh manusia maupun non-manusia. Nah, ilmu kinesiologi ini tertuju pada prinsip-prinsip dan mekanisme gerakan fisiologi, biomekanika, dan anatomi.
Tujuan biomekanika itu adalah salah satunya adalah untuk memperbaiki performasi manusia dalam bekerja, serta dapat meminimalisir risiko cedera pada sistem otot dan rangka. Biasanya ilmu biomekanika ini mudah ditemukan pada olahragawan atau pada ilmu kesehatan anak-anak olahraga, ilmu keolahragaan itu mempelajari tentang biomekanika. Nah, dalam hal ini biomekanika merupakan sumber ilmu yang mengintegrasi antara faktor yang mempengaruhi gerakan manusia, di mana hal itu diambil dari pengetahuan dasar fisika, matematika, kimia, anatomi maupun fisiologi, serta konsep rekayasa untuk menganalisa gaya yang terjadi di dalam tubuh. Jadi itu merupakan kesimpulan dari definisi biomekanika, sedikit mengulas tadi penjelasan dari Lewis yang mempunyai banyak definisi. Nah, sekarang kita lanjut kepada dasar hukum biomekanika. Yang pertama yaitu hukum 1 Newton. Teman-teman sudah mempelajari hukum 1 Newton ini di fisika dasar 1 ataupun di fisika dasar 2. Nah, bunyinya yaitu setiap benda tetap dalam keadaan diam atau bergerak dengan laju tetap sepanjang garis lurus atau percepatan 0 kecuali terdapat gaya total pada benda tersebut. Nah, biasanya hukum 1 Newton ini disebut dengan hukum inersia atau hukum kelembaman. Jadi benda yang diam akan tetap diam dan benda bergerak akan tetap bergerak dan mereka tidak akan berpindah atau berhenti ketika tidak ada gaya total atau gaya luar yang mempengaruhi mereka. Di dalam aplikasinya di dalam tubuh manusia itu akan tetap diam ketika tubuh diam, dan ketika mereka bergerak seperti berlari akan tetap bergerak kecuali ada gaya luar yang mempengaruhinya. Nah, misalnya dalam kehidupan sehari-hari ini orang yang di dalam mobil kemudian tiba-tiba mengerem seperti itu ya teman-teman. Kemudian hukum 1 Newton ini menyatakan bahwa percepatan benda bernilai 0 jika gaya total atau resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0. Nah, secara matematis sigma F sama dengan 0. Nah, tadi sudah saya ulas sedikit tentang contoh hukum 1 Newton atau hukum Newton 1, yaitu ketika seorang di dalam mobil yang sedang berjalan dan mengerem secara tiba-tiba, kemungkinan orang tersebut akan terpelanting. Nah, hal ini itu dikarenakan oleh adanya gaya kelembaman tadi, yaitu di mana tubuh akan memiliki kecenderungan untuk tetap diam jika kita diam dan juga memiliki kecenderungan untuk terus bergerak jika kita juga bergerak seperti itu. Selanjutnya, hukum dasar biomekanika yaitu hukum Newton 2. Hukum Newton 2 ini berbunyi jika suatu gaya total bekerja pada benda, maka benda akan mengalami percepatan, di mana arah percepatannya sama dengan arah gaya total yang bekerja padanya. Jadi, percepatan pada sebuah benda A berbanding terbalik dengan masanya, M, dan berbanding lurus dengan gaya sigma F yang bekerja. Hubungan gaya sigma F dan percepatan dinyatakan dalam rumus sigma F sama dengan M kali A. Nah, contohnya itu terdapat meja, kemudian meja itu sangat berat, kemudian didorong oleh satu orang tidak bisa, sehingga temannya itu meminta untuk mendorong, sama-sama mendorong agar ringan begitu. Nah, dalam hal ini seorang yang kesulitan mendorong meja untuk dipindahkan akan meminta bantuan orang yang berada dalam sekitarnya untuk menghasilkan gaya yang lebih besar, sehingga pergerakan meja tersebut dari keadaan dia menjadi bergerak akan lebih besar serta meja mudah dipindahkan. Nah, ada contoh lain tentang hukum 2 Newton ini. Misalnya kita sedang mendorong sebuah gerobak sampah yang besar dan berbau menyengat. Kemudian kita mendorong gerobak tersebut sampai bergerak. Nah, ketika gerobak itu bergerak, kita dapat mengatakan bahwa terdapat gaya total yang bekerja pada gerobak tersebut. Kemudian kita dorong gerobak tersebut selama 30 detik. Ketika kita mendorong gerobak tersebut dengan gaya tetap selama 30 detik, tampak bahwa gerobak yang tadinya diam sekarang bergerak dengan laju tertentu. Nah, kemudian
doronglah gerobak tersebut dengan gaya 2 kali lebih besar. Dengan catatan gerobaknya didiamin dulu. Nah, kemudian ketika gerobak sampah dengan gaya yang 2 kali lipat tadi, kita berikan gaya 2 kali lipat, maka gerobak tersebut juga bergerak dengan laju 2 kali lipat lebih cepat dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, percepatan gerak gerobak tentu saja 2 kali lebih besar. Apabila kita mendorong gerobak tersebut dengan gaya 5 kali lebih besar, maka percepatan gerobak juga bertambah 5 kali lipat lebih besar tentunya. Nah, kita bisa menyimpulkan bahwa percepatan pada slide sebelumnya itu berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja pada benda. Seperti itu. Itu percepatan A berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja pada benda. Selanjutnya, dasar hukum biomekanika yang selanjutnya adalah hukum Newton ketiga. Hukum Newton ketiga ini berbunyi jika benda satu mengerjakan gaya terhadap benda dua, maka benda dua mengerjakan gaya pada benda pertama yang besarnya sama tetapi dengan arah yang berlawanan berbeda dari benda satu. Nah, biasanya kita sudah ketahui bahwa jumlah total gaya itu yang memberikan aksi sigma F aksi sama dengan min sigma F reaksi. Nah, contohnya, pada saat kita berjalan, hentakan kaki atau hentakan dari alas kaki ke permukaan lantai berarti bahwa orang tersebut menekankan kaki ke permukaan lantai dengan gaya reaksi bumi yang sama melalui lantai pada kaki tersebut. Gaya yang dikembalikan itu bernilai sama. Sigma F aksi sama dengan sigma F reaksi, tapi gaya yang dikembalikan itu berlawanan arah, seperti itu. Kemudian, ketika kita berjalan mundur, telapak kaki kita akan mendorong permukaan tanah atau lantai ke depan. Sebagai reaksi, permukaan tanah atau lantai mendorong telapak kaki kita ke belakang sehingga kita bisa berjalan mundur. Nah, besarnya gaya aksi dan reaksi itu sama, tetapi arahnya saja tadi yang berlawanan, begitu ya. Telapak kaki kita mendorong lantai ke belakang, kemudian lantai mendorong telapak kaki kita ke depan. Kemudian ketika kita berjalan lambat, gaya yang kita berikan kecil, sehingga gaya reaksi yang diberikan oleh lantai juga kecil. Akibatnya kita berjalan pelan. Nah, beda halnya dengan pada saat kita berjalan dengan cepat, telapak kaki kita juga menekan ke lantai lebih kuat. Akibatnya, gaya reaksi yang diberikan atau ditimbulkan, yang diberikan oleh lantai juga besar, sehingga kita didorong dengan kuat ke depan. Nah, biasanya kita itu melakukan percobaan berjalan cepat tuh ketika berlari. Nah, gaya aksi pada saat kita lari itu berupa dorongan yang diberikan oleh telapak kaki kita kepada permukaan tanah sangat besar, sehingga gaya reaksi yang diberikan oleh permukaan tanah kepada telapak kaki kita juga sangat besar. Nah, akibatnya kita bisa berlari dengan kencang, gitu. Jadi besarnya gaya reaksi yang diberikan oleh permukaan tanah atau lantai kepada telapak kaki kita sebanding alias sama besar dengan gaya aksi yang kita berikan, tetapi arahnya itu berlawanan. Nah, banyak sekali di sini aplikasi-aplikasi hukum 3 Newton, seperti saat kita berenang, kemudian kita menembakkan pistol, senapan yang atau pistol yang ditembakkan, kemudian ikan gurita atau ikan-ikan lain yang bergerak dalam air, terus kemudian dalam aplikasi peluncuran roket dan lain sebagainya. Nah, untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya tentang bagaimana atau aplikasi dari penerapan biomekanika itu sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai gaya yang bekerja pada tubuh manusia. Setiap ada perubahan keadaan dari diam ke gerak atau dari gerak ke diam pasti ada sebab atau pengaruh. Nah, sebab atau pengaruh itu tidak lain dan tidak bukan adalah gaya. Gaya merupakan besaran yang mempunyai arah dan tergolong dalam besaran vektor. Kemudian, pergerakan pada tubuh terjadi karena adanya gaya yang bekerja. Seperti pada poin pertama tadi, bahwa perubahan dari keadaan dari diam ke gerak atau gerak ke diam itu merupakan pengaruh
dari gaya. Begitupun pada pergerakan tubuh manusia, itu dikarenakan adanya gaya yang bekerja. Kemudian gaya pada tubuh manusia itu dibagi menjadi dua, yaitu gaya yang bekerja di dalam tubuh serta gaya yang bekerja pada tubuh. Nah, untuk gaya yang bekerja di dalam tubuh itu seperti gaya otot jantung dan gaya otot paru-paru. Kemudian, sedangkan gaya pada tubuh terdapat dua tipe, yaitu gaya pada tubuh dalam keadaan statis dan gaya pada tubuh dalam keadaan dinamis. Kemudian gaya pada tubuh dalam keadaan statis. Gaya statis terjadi memang beban yang dikenakan besarnya tetap sepanjang waktu. Dalam hal ini massa konstan dan percepatan adalah merupakan gradien percepatan terhadap waktu. Jadi maksudnya di sini yaitu bahwa pada gaya statis ini massa dari gaya ini adalah konstan dan percepatannya juga konstan. Nah, untuk kondisi statis ini berarti diam atau kecepatan sama dengan 0 dan tubuh dalam keadaan setimbang. Nah, gaya statis ini dapat disebut juga ke dalam kelas sistem pengumpil. Nah, kelas sistem pengumpil ini terdapat 3 kelas, yaitu kelas pertama, titik tumpuan terletak di antara gaya berat dan otot, contohnya yaitu kepala dan leher. Nah, ototnya terjadi di leher, sedangkan gaya beratnya terjadi di kepala. Kemudian, kelas kedua yaitu gaya berat di antara titik tumpu dan gaya otot. Contohnya tumit menjinjit. Nah, ketika tumit menjinjit, titik tumpunya itu terjadi pada terjadi pada bagian telapak kaki yang ada di atas permukaan lantai. Nah, gaya ototnya itu terjadi pada bagian kaki. Kemudian kelas ketiga yaitu gaya otot terletak di antara titik tumpuan dan gaya berat. Yang selanjutnya yaitu gaya pada tubuh dalam keadaan dinamis. Gaya pada tubuh dalam keadaan dinamis adalah kemampuan untuk mempertahankan kesetimbangan ketika bergerak. Kesetimbangan merupakan interaksi yang kompleks dari integrasi atau interaksi sistem sensorik dan muskuloskeletal yang dimodifikasi atau diatur dalam otak sebagai respon terhadap perubahan kondisi internal dan eksternal. Jadi maksudnya kesetimbangan itu merupakan interaksi yang kompleks atau lengkap dari interaksi sistem sensorik. Sistem sensorik itu terdiri dari vestibular, visual, dan somatosensorik, juga termasuk proprioseptor. Nah, sistem sensorik tersebut berinteraksi dengan muskuloskeletal. Muskuloskeletal itu yaitu otot maupun sendi. Nah, kemudian antara interaksi dari sistem sensorik dan muskuloskeletal tersebut diatur dalam otak. Nah, otak itu kan sebagai kontrol motorik dan sensorik. Nah, kemudian akan menghasilkan respon terhadap perubahan kondisi atau internal. Nah, dari kesetimbangan tersebut itu dipengaruhi oleh beberapa faktor lain seperti usia, motivasi, kognisi, lingkungan, kelelahan, dan pengaruh obat dan pengalaman terdahulu. Jadi gaya pada keadaan tubuh dinamis itu adalah gaya yang bekerja untuk mempertahankan kesetimbangan tersebut. Seperti itu. Saya Paulus Bayimereka akan menjelaskan aplikasi biomekanisme pada manusia. Yang pertama, meningkatkan kerja. Meningkatkan kerja di sini sama saja dengan kita meningkatkan performa, yang artinya meningkatkan efektivitas gerak. Kinerja gerakan manusia dapat ditingkatkan dengan beberapa cara. Gerakan
yang sangat efektif melibatkan faktor anatomi, keterampilan neuromuskular, kapasitas fisiologi, dan kemampuan kognitif psikologi. Biomekanika lebih berpengaruh pada jenis olahraga yang didominasi kemampuan teknik jika kita bandingkan dengan aktivitas olahraga yang mengandalkan keunggulan struktur fisik atau kapasitas fisiologi. Contohnya adalah lari, terutama pada lari maraton. Karena faktor kemampuan fisiologis dan psikologis dalam lari maraton lebih dominan daripada keterampilan teknik gerak. Sehingga perbaikan teknik atau peningkatan efektivitas gerak hanya dapat menyumbangkan sedikit perbaikan performa. Lari maraton berbeda dengan sprint 100 meter atau sprint 200 meter. Yang dimana kalau kita analisis secara biomekanika dalam olahraga, lari sprint 100 meter dan 200 meter itu memiliki porsi yang lebih besar terhadap efektivitas sang pelari. Lalu selanjutnya yang kedua, mencegah dan mengurangi cedera. Ilmu biomekanika mempunyai kekuatan pada medis olahraga untuk mencegah cedera dengan menyediakan informasi pada perlengkapan mekanisme jaringan otot, beban mekanisme selama pergerakan, dan terapi pencegahan atau rehabilitasi. Contohnya adalah senam yang sangat baik dengan menerapkan biomekanika olahraga. Pada gerakan senam berlaku hukum mekanisme yang sangat kompleks. Efek dari gaya yang terus-menerus adalah penyebab dari overuse injury yang sering dialami oleh atlet-atlet olahraga. Teknik gerak seperti loncat dan mendarat yang jika dilakukan dengan tepat, maka akan mengurangi resiko cedera apabila digunakan analisis biomekanika olahraga. Yang selanjutnya adalah momentum. Momentum di sini semua kita tahu bahwa momentum adalah besaran vektor yang searah dengan kecepatan suatu benda. Benda yang memiliki kecepatan tinggi tetapi masanya kecil, maka akan memiliki kekuatan gerak yang sama dengan benda yang bermassa besar tetapi kecepatannya rendah. Momentum sendiri memiliki rumus, yaitu P sama dengan M kali V, di mana P adalah momentum dengan satuan kilogram meter per sekon, dan M kecil adalah massa dengan satuan kilogram, dan V adalah kecepatan dengan satuan meter per sekon. Contoh dari momentum adalah ketika seseorang menaiki mobil atau motor dan kendaraan itu berhenti secara tiba-tiba, maka badan kita otomatis akan terdorong ke depan karena momentum yang jumlahnya tetap. Yang selanjutnya, hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton berbunyi, apabila resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang awalnya diam akan tetap diam. Benda yang awalnya bergerak lurus beraturan, maka juga akan tetap lurus beraturan dengan kecepatan tetap. Hukum 1 Newton memiliki rumus, yaitu sigma F sama dengan 0. Contoh dari hukum 1 Newton adalah jika dua orang yang sama-sama bermassa 70 kg saling mendorong,
maka kedua orang tersebut tidak akan berpindah posisi ataupun tidak akan ada yang bergeser posisi. Selanjutnya hukum 2 Newton yang berbunyi percepatan suatu benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan masanya. Dengan arah percepatan sama dengan arah gaya total yang bekerja padanya. Dari definisi atau bunyi hukum 2 Newton tersebut, maka secara matematis rumus hukum 2 Newton adalah sigma F sama dengan M kali A, di mana M kecil adalah massa dengan satuan kilogram dan A kecil adalah percepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat. Berpacu dari rumus ini, maka F gaya adalah satuannya adalah kilogram meter per sekon kuadrat. Contoh dari hukum 2 Newton sendiri adalah jika seseorang mendorong lemari dengan kekuatan tertentu, maka lemari tersebut juga akan bergeser dengan suatu percepatan tertentu. Selanjutnya hukum 3 Newton yang berbunyi untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arah. Atau gaya dari dua benda pada satu sama lain selalu sama besar dan berlawanan arah. Dengan rumus F aksi sama dengan min F reaksi. Contohnya, jika seseorang memakai sepatu roda dan berdiri menghadap tembok, lalu orang tersebut dengan iseng mendorong tembok tersebut, dia akan melakukan aksi. Dan tembok akan mendorong dengan arah yang berlawanan, maka tembok tersebut bisa dikatakan melakukan reaksi, seperti itu. Selanjutnya, gaya tubuh pada saat keadaan statis. Tubuh dalam keadaan statis berarti tubuh dalam keadaan setimbang, karena jumlah gaya dan momen gaya yang ada sama dengan 0. Nah, bisa diperhatikan di sini gaya berat dan gaya otot sebagai sistem pengumpil. Kelas 1, titik tumpu terletak di antara gaya dan otot. Contohnya seperti leher dan kepala. Lalu kelas 2, gaya berat di antara titik tumpu dan gaya otot. Contohnya adalah saat tumit kita menjinjit. Lalu selanjutnya, kelas 3, gaya otot terletak di antara titik tumpu dan gaya berat. Contohnya seperti otot lengan kita. Lalu ada gaya tubuh pada saat keadaan dinamis. Ini gerakan lengan dalam melatih otot biceps dan triceps. Saat lengan bawah melakukan gerakan ke atas, atau dengan kata lain mengangkat lengan bawah, otot biceps dan triceps akan bekerja secara berlawanan. Begitu juga saat lengan bawah melakukan gerakan meluruskan lengan, kedua otot juga akan bekerja secara berlawanan. Nah,
Nah, di sini ada otot biceps. Biceps B artinya 2, ceps artinya kepala. Jadi jika didefinisikan otot besar yang berkepala 2 karena berorigo pada 2 tempat yang berbeda, yakni short head dan long head. Letak otot biceps ada di lengan atas bagian depan, yang ini. Sementara otot tricep, tri artinya 3 dan ceps artinya kepala. Jika didefinisikan kembali, sama seperti otot biceps. Otot bicep adalah otot besar yang berkepala 3 karena berorigo pada 3 tempat yang berbeda, yakni lateral head, medial head, dan long head. Letak otot biceps terdapat pada lengan atas bagian belakang. Gambar yang satu, yang kiri ini, saat lengan bawah mengangkat, maka otot biceps akan berkontraksi. Dan otot tricep akan melakukan relaksasi. Lalu, jika kita meluruskan tangan seperti pada gambar di sebelah kanan, maka otot bicep akan melakukan relaksasi dan otot tricep akan melakukan kontraksi. Gerakan ini berlawanan atau antagonis, karena otot satu berkontraksi dan otot yang lainnya berkontraksi. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Bye-bye.